warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pengajian bapak-bapak dan ibu, pengajian yang kita adakan setiap subuh di Masjid Al-Hidayah ini untuk 2-3 menit kurang lebih ke depan, persis seperti kita memiliki HP, cuma hanya setiap hari kita cas. Walaupun casnya hanya beberapa menit, tapi yang paling naik, jadi baterainya naik. Kalau kita memiliki baterai 20, kita cas, walaupun hanya 5 menit dapat 30. Itu membiasakan mendengar begini, ini ngecas. Dapat satu hari satu kalimat saja. Coba amalkan 360 hari lebih kurang setahun, ya 360. Masalah kita kuasai. Kemudian kalau 10 tahun 3000 lebih kita kuasai. Katakanlah bocor kiri kanan tinggal 1000. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar ini sedang belajar. Orang belajar seperti orang bawa mobil. Yang namanya lagi belajar mobil, tulisan di belakang, hati-hati, jaga jarak, karena mobil ini mobil belajar. Kalau kita tabrak sesuatu, maaf, orang yang nyetir itu nggak salah karena sedang belajar. Maka polisi mengelak, menjauhkan diri dari mobil-mobil yang sedang supirnya belajar. Kenapa? Semakin ringan kesalahan orang yang sedang belajar. Makanya kita ini sedang belajar. Kalau meninggal dunia sedang belajar, kita ini dimaafkan dosa oleh Allah. Wong sedang belajar. Jawab serentak jelas. Maka belajar dan belajar. Hadis hari ini adalah hadis dari Ummi Salamah, salah satu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis muttafaqun alaih. Begini hadisnya. Kata Ummi Salamah, salah satu istri baginda Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi pernah bersabda begini, innama ana bashar, hai umatku, saya ini, kata Rasulullah, ini saya manusia, bukan malaikat saya ini. Ana bashar, innama ana bashar, saya makhluk manusia. Terus apa tujuan Rasul? Wa innakum tahtasimuna ilayya, kalian masyarakat, kalau ada sudah masalah dalam masyarakat, kamu perhadapkan ke saya, ingin saya yang memutuskannya. Kalau itu yang terjadi, wala'alla ba'dukum wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatih min ba'din. Dua orang yang menghadap saya, mereka berbeda pendapat, berbeda tentang utang piutang, berbeda tentang pinjam meminjam, berbeda tentang jual menjual, beli membeli dan sebagainya. Berbeda tentang harta, tentang kebun, tentang tanah, tentang sapi, tentang onta. Kalian datang saya, dua-dua kalian menghadap saya. Saya menghukumnya, mengeluarkan SK-nya, keputusannya, meja hijaunya saya ketok di mana? Ingat, wala'alla ba'dukum, pasti satu dari dua itu, ayyakuna alhan bihujjatih min ba'din, lebih pintar ngomong tentang membela-bela hujahnya, argumentasinya lebih mantap, sementara lawannya itu nggak ngerti cara menyampaikannya. Yang salah satu di dua jago dalam menyampaikan argumentasi, sehingga saya dengar ini punya dia ini. Yang satu lagi tidak jago memberi argumentasi, padahal aslinya tanah itu milik yang tidak jago itu. Padahal tanah sengketa itu umpamanya
Itu milik orang yang tidak tahu cara menyampaikan argumentasinya. Kalau yang satu lagi emang lawyer, orangnya lawyer, jago dalam menyampaikan. Ada sertifikat, ada ini, ada itu. Padahal ini bukan punya dia. Malah punya orang yang bodoh dalam menyampaikan argumentasi. Kata Rasulullah, saya akan memutuskan kepada orang yang argumentasinya mantap. Hakikatnya kita nggak tahu. Milik dia atau milik orang ini? Itu dulu. Jawab serentak, jelas. Itu dulu, jelas. Kalau begitu, fa aqdi lahu binahwi ma asma. Saya pun akan memenangkan orang-orang yang argumentasinya di atas rata-rata. Itu pasti menang. Yang tidak tahu cara menyampaikan argumentasi, kurang alasan, pasti kalah. Sudah, saya berikanlah tanah itu atau sekitar itu, saya menangkan si A karena argumentasinya kuat. Jangan-jangan hakikatnya punya si B itu. Cuma kurang mantap argumentasinya. Akhirnya saya menangkan kadang-kadang orang yang tidak sepantasnya menang. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Kalau yang saya berikan itu, ingat kata Rasulullah, itu kamu tahu punya siapa tanah itu. Yang saya menangkan itu jangan bangga kamu menang. Tapi kamu tahu ini punya siapa tanah ini. Kalau betul-betul punya orang, punya lawan kamu, saya berikan kepada kamu kalau argumentasi mantap. Ingat, saya sudah innama aqta'lahu qati'ah minan nar. Ini neraka jahanam ya. Yang saya berikan kepada kamu neraka jahanam loh. Kalau kamu tahu itu punya orang, jangan kamu ambil. Bukan berarti orang yang menang itu sudah miliknya. Jawab serentak, jelas. Kok kurang semangat? Jelas. Makanya di sini kesimpulannya apa? Kesimpulan jangan banyak-banyak, dikit aja kesimpulan. Setingkat Nabi tuh. Tidak tahu ini milik siapa, ini milik siapa. Tapi dipegang kepada argumentasi masing-masing. Kalau argumentasinya mantap, kuat, bisa menundukkan pemikiran Nabi, Nabi akan memenangkan dia. Hakikatnya belum tentu itu milik dia. Setingkat Nabi. Jawab serentak, jelas. Oleh karena demikian, keputusan walaupun keputusan Nabi bisa benar bisa salah. Karena bisa salah, Rasulullah mengatakan, ini hati-hati yang saya berikan kepada kamu bukan karena milikmu, karena argumentasimu mantap. Ingat, kalau punya kamu ambillah, tapi kalau bukan punya kamu, salah keputusan ini neraka jahanam. Jawab serentak, jelas. Kok kayaknya oleng? Jelas. Yang satu, ini satu. Yang kedua, kebenaran bukan di tangan keputusan. Kebenaran bukan di keputusan. Memang keputusan hakim Anda menang. Apakah Anda betul-betul menang? Jawabannya Anda yang tahu. Kalau mau ngambil neraka jahanam, ambillah. Tapi kalau Anda mau selamat, jangan bermasalah dengan bukan harta Anda. Jawab serentak, jelas. Dua. Aplikasinya apa? Ini aplikasi. Aplikasi apa? Begini. Saya dengan Haji Abdul Qadir keluar Masjid Al-Hidayah hari ini. Ini aplikasi. Satu saja contoh aplikasi. Sampai ke sana saya lihat. Haji Abdul Qadir sandalnya nggak ada. Habis dia tunggu habis keluar. Ada sandal cuma kualitasnya di bawah sandal beliau. Warnanya hitam, punya Syekh Abdul Qadir warna putih. Saya di situ, di beliau udah bolak-balik saya bilang, ambil aja itu. Itu pasti ketukar keputusan saya.
Apa Abdul Qadir juga ngambilnya yang hitam itu, ketukar karena keluarnya gelap-gelap tadi, nggak lihat putih hitam, pakai. Pulanglah ke rumahnya, Bang Udin keluar dari kamar mandi, nggak lihat sandalku kemana. Bang Udin pula, ini sandalku kemana? Cari pula cari di rumah Bang Qadir. Jawabannya, keputusan saya benar atau salah tadi? Salah. Makanya sebenarnya Pak Qadir sudah tahu itu punya orang. Ketukar belum tentu. Kalau ketukar, kalau maling, ngapain ngambil sandal Pak Udin? Karena keputusan kurang mantap. Jawabannya, sebenarnya Pak Qadir jalan kaki pulang. Kalau saya mulia, saya kasih sandal saya. Yang punya orang tetap tidak boleh ambil. Jangan berasumsi ketukar. Jangan-jangan itu punya orang lagi di kamar mandi. Orang yang punya Anda sudah dicuri orang. Jawab serentak jelas. Di Masjidil Haram sering terjadi. Ambil sandal orang. Katanya ketukar ini. Kata Pak Haji Wen, itu yang sebelah kiri dua-dua ambil tuh. Itu nggak ada orang. Pasti kiri dua-dua tuh. Diambillah kiri dua-dua. Rupanya kiri di situ, ada kanan di sini. Begitu orang keluar cari kanannya dapat, kirinya sudah diambil oleh Haji Wen. Jawabannya, kalau bukan punyamu, jangan kamu rakus mengambilnya. Jangan kayaknya, sepertinya, seolah-olah, jangan pakai itu. Kalau itu jelas bukan punya kamu, jangan ambil itu. Jawab serentak jelas. Kenapa qita'ah minan nar, sepotong api neraka yang kamu ambil itu? Karena bukan milikmu. Jawab serentak dengan semangat. Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.